Pulang kerja malam, badan saya remuk. Kakak ipar yang baru saja melahirkan menyuruh saya mencuci pakaian dalamnya yang menumpuk. Saat saya menolak dengan sopan, ibu mertua menampar pipi saya 2 kali, keras sekali. Telinga saya berdenging. Tapi malam itu suami saya berdiri tegak dan berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya mengingatkan satu hal. Kesabaran seorang menantu itu ada batasnya. Dan ketika batas itu dilewati, yang runtuh bukan hanya rasa hormat, tapi seluruh topeng yang selama ini mereka pakai. Nama saya Ratih. Tahun ini usia saya 32 tahun. Saya bekerja di bagian layanan pelanggan sebuah perusahaan jasa besar di kawasan Sudirman. Khusus jaga shift malam. Sudah hampir 4 tahun saya menjalani hidup terbalik seperti ini. Saat orang lain pulang untuk makan malam bersama keluarga, jam kerja saya justru baru dimulai. Pekerjaan saya tidak berat secara fisik, tapi gantinya adalah malam-malam tanpa tidur, telepon yang berdering hingga pagi, dan rasa kurang tidur yang seperti tak pernah habis. Saya bertahan karena satu alasan, gaji saya yang menopang sebagian besar rumah tangga ini. Suami saya bernama Adi, usianya 36 tahun. Dia bekerja di sebuah pabrik di pinggiran kota, dengan gaji yang pas-pasan. Kami menikah 5 tahun lalu, tanpa pesta besar, hanya dengan keyakinan bahwa berdua kami bisa membangun apapun. Adi orang yang baik, tapi dia anak bungsu. Dan di rumah ini, anak bungsu selalu dianggap belum dewasa, meski usianya sudah kepala 3. Kami tinggal di rumah orang tua Adi, di kawasan Bekasi Tengah. Sebuah rumah lama berlantai 2, dengan halaman sempit dan pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Ibu mertua saya bernama Bu Endang, usianya 61 tahun. Bapak mertua, Pak Santoso, lebih banyak diam, menyerahkan semua urusan rumah pada istrinya. Dan di rumah ini, kata Bu Endang adalah hukum. Sejak awal menikah, saya tahu posisi saya. Saya menantu dari keluarga sederhana, tidak membawa harta, tidak membawa gengsi. Bu Endang tidak pernah menyukai saya, tapi dia juga tidak pernah menolak uang yang setiap bulan saya serahkan untuk belanja dapur dan biaya rumah. Setiap bulan, saya menyerahkan 5 juta rupiah untuk listrik, air, beras, dan kebutuhan ibu mertua. Adi menambahkan dari gajinya. Kami nyaris tidak menyisakan apapun untuk diri sendiri. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir inilah arti menjadi keluarga. Selama bertahun-tahun, saya menelan banyak hal. Sindiran tentang rahim saya yang belum juga berisi. Komentar tentang masakan saya yang katanya tidak seenak masakan kampung. Tatapan dingin setiap kali saya pulang subuh dengan mata sembab. Saya diam karena saya pikir asal rumah ini tetap damai. Semua pengorbanan itu sepadan. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan kami. Saat itu bapak mertua sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Biaya rumah sakit menumpuk. Bu Endang panik. Mas Hendra dan Wulan, yang saat itu masih kaya, hanya mengirim sedikit uang lalu menghilang dengan alasan sibuk. Sayalah yang menjual gelang pernikahan saya, satu-satunya emas yang saya punya, untuk menutup biaya itu. Saat bapak sembuh, tidak ada satu pun yang mengucapkan terima kasih. Mereka menganggap itu memang kewajiban saya. Dan saya, dengan bodohnya, juga menganggap begitu. Padahal kedamaian itu hanya ada di kepala saya. Karena di rumah ini ada satu orang yang kedatangannya akan membongkar semuanya. Namanya Wulan. Wulan adalah kakak ipar saya, istri dari Mas Hendra, kakak sulung Adi dulu. Mereka tinggal jauh, di kota lain. Wulan terkenal sebagai menantu kesayangan Bu Endang. Cantik, pandai bicara manis, dan selalu membawa oleh-oleh mahal setiap berkunjung. Di mata ibu mertua, Wulan adalah menantu sempurna, sementara saya hanyalah pelengkap yang kebetulan menghasilkan uang. Saya masih ingat, setiap kali Wulan datang berkunjung di hari-hari kaya itu, seluruh rumah berubah. Bu Endang akan memasak rendang sejak pagi. Pak Santoso akan mengeluarkan kursi terbaik. Dan saya ditugaskan
di dapur, melayani semuanya. Wulan akan masuk dengan tas mahal dan parfum yang menyengat, lalu duduk seperti seorang nyonya besar. Dia tidak pernah benar-benar memandang saya. Bagi dia, saya hanya bagian dari perabotan rumah ini. Bu Endang memuja Wulan, karena Wulan adalah cermin dari hidup yang dia impikan. Kaya, terpandang, dihormati. Lalu, semuanya berubah dalam satu malam. Mas Hendra ditangkap. Dia terlibat kasus penipuan investasi dan divonis masuk penjara selama beberapa tahun. Dalam semalam, Wulan kehilangan suami, kehilangan rumah mewah mereka yang ternyata masih dicicil, dan kehilangan semua gaya hidup yang ia banggakan. Saat itu, Wulan sedang hamil tua. Tidak ada tempat lain untuk pergi. Maka Bu Endang membuka pintu rumah ini lebar-lebar untuknya. Wulan pindah masuk dengan perut besar dan koper-koper yang entah berisi apa. Dan sejak hari itu, hidup saya berubah menjadi neraka yang halus. Bu Endang menempatkan Wulan di kamar paling besar di lantai atas. Kamar yang dulunya kosong, dengan jendela menghadap halaman. Sementara saya dan Adi tetap di kamar sempit di belakang, dekat dapur. Tempat suara kompor dan cucian piring terdengar sepanjang hari. Wulan sedang susah, kata Bu Endang suatu sore. Dia harus diperlakukan dengan baik. Kamu kan masih kuat, Ratih. Masih bisa cari uang. Saya mengangguk saja waktu itu. Saya pikir wajar membantu keluarga yang sedang jatuh. Saya belum tahu bahwa membantu di rumah ini artinya melayani, dan keluarga hanya berlaku untuk satu pihak saja. Wulan melahirkan 2 minggu setelah pindah. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Bu Endang gembira bukan main. Seolah cucu itu adalah hadiah dari langit. Sementara saya, yang 5 tahun menikah tanpa anak, hanya menatap dari kejauhan. Tidak ada yang menanyakan perasaan saya. Tidak ada yang peduli. Setelah melahirkan, Wulan resmi menjalani masa nifas. Dan disinilah penderitaan saya yang sesungguhnya dimulai. Ratih, Wulan tidak boleh kena air dingin. Tolong cucikan baju bayinya. Ratih, Wulan tidak boleh masak. Kamu yang masak ya, jangan yang pedas-pedas. Ratih, Wulan butuh istirahat. Jangan berisik di dapur setiap hari. Daftar perintah itu bertambah panjang. Saya pulang kerja jam 5 pagi. Dengan mata yang nyaris tidak bisa terbuka. Tapi alih-alih tidur, saya harus langsung mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Wulan duduk di sofa, menggendong bayinya sambil menonton acara televisi. Dan ibu mertua mengipasinya seperti seorang ratu. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya, tapi caranya. Setiap kali saya melakukan sesuatu, selalu ada yang salah. Cucian kurang bersih, masakan kurang asin, lantai kurang mengkilap. Tidak peduli seberapa keras saya berusaha, di mata mereka, saya selalu tidak cukup. Sementara apapun yang Wulan lakukan, selalu benar. Bahkan saat dia hanya duduk diam, dia tetap dipuji sebagai menantu yang sabar dan tahu diri. Saya pernah, suatu pagi, tertidur di lantai dapur karena terlalu lelah. Hanya beberapa menit. Tapi Bu Endang menemukan saya, dan bukannya khawatir, dia malah memarahi saya. Dasar pemalas, tidur di lantai seperti gelandangan. Untung tidak ada tamu yang lihat. Saya bangun, meminta maaf, lalu melanjutkan pekerjaan. Di dalam hati, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus hidup seperti ini? Saya mencoba bicara dengan Adi. Mas, aku capek. Aku kerja malam, lalu pagi harus kerja rumah juga. Badanku tidak kuat. Adi memijit keningnya. Sabar dulu, Ratih. Wulan kan baru melahirkan. Nanti kalau sudah pulih, pasti berbeda. Tapi masa pemulihan itu tidak pernah datang. 40 hari nifas berlalu. Lalu, 2 bulan, 3 bulan. Wulan tetap duduk di sofa. Tetap menyuruh. Tetap diperlakukan seperti tamu kehormatan. Sementara saya semakin kurus, semakin pucat, dan semakin sering tertidur di bus dalam perjalanan pulang. Suatu pagi, saya pulang dalam keadaan benar-benar habis. Semalaman saya menangani keluhan pelanggan yang marah-marah. Suara saya serak, kepala saya berdenyut. Yang saya inginkan
hanya satu, berbaring sebentar. Tapi begitu saya membuka pintu, Wulan sudah berdiri di ruang tamu dengan setumpuk pakaian di tangannya. Dia melemparnya ke arah saya. Ini, cucikan. Ada pakaian dalamku juga. Aku tidak boleh menyentuh air. Kamu tahu sendiri. Saya menatap tumpukan itu. Pakaian dalam orang lain. Yang saya, sebagai adik ipar, diminta mencucinya dengan tangan. Seperti seorang pembantu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Sesuatu di dalam diri saya menolak. Mbak Wulan. Maaf. Pakaian dalam. Sebaiknya dicuci sendiri. Aku bisa bantu yang lain. Belum sempat saya menyelesaikan kalimat. Sebuah tamparan mendarat di pipi saya. Lalu, tamparan kedua. Bu Endang berdiri di sana. Wajahnya merah padam. Tangannya masih terangkat. Beraninya kamu menolak kakak iparmu? Dasar menantu durhaka di rumah ini. Kamu yang paling rendah. Mengerti? Pipi saya panas. Bukan hanya karena tamparan, tapi karena kata-kata itu paling rendah. Setelah semua uang yang saya serahkan, setelah semua malam yang saya habiskan tanpa tidur, inilah nilai saya di mata mereka. Air mata saya hampir jatuh. Tapi saat itu terdengar suara langkah kaki yang cepat dari arah tangga. Adi, dia pasti mendengar keributan ini. Dan untuk pertama kalinya, suami saya melakukan sesuatu yang tak pernah saya duga. Adi berdiri di antara saya dan ibunya. Tubuhnya menghalangi tangan Bu Endang yang masih terangkat. Wajahnya yang biasanya lembut, kini mengeras. Cukup. Bu, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Ratih, istri saya. Dia bukan pembantu di rumah ini. Ruangan itu seketika senyap. Bu Endang membeku. Tidak percaya anak bungsunya berani membentaknya. Wulan menurunkan tumpukan baju di tangannya. Wajahnya berubah masam. Kamu, suara Bu Endang bergetar menahan amarah. Membela perempuan ini di depan ibumu sendiri. Saya membela yang benar. Bu, jawab Adi. Rati sudah memberi terlalu banyak untuk keluarga ini. Dan yang dia terima hanya hinaan. Saya tidak akan diam lagi. Saya menatap punggung suami saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa tidak sendirian. Tapi saya tidak tahu bahwa kalimat Adi malam itu justru menjadi pemicu. Karena Bu Endang dan Wulan bukan tipe orang yang mau kalah dengan cara yang terhormat. Sejak hari itu, suasana rumah berubah menjadi perang dingin. Bu Endang tidak lagi menampar, tapi caranya lebih menyakitkan. Dia mulai dengan strategi yang lebih halus, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Suatu malam, sebelum saya berangkat kerja, Bu Endang memanggil saya dan Adi ke ruang tengah. Pak Santoso duduk di sudut, menatap layar televisi yang bahkan tidak menyala. Ibu sudah memikirkan ini lama, kata Bu Endang, dengan nada yang dibuat-buat bijak. Rumah ini terlalu sempit untuk 2 keluarga. Wulan butuh tempat untuk membesarkan cucu ibu. Mungkin lebih baik kalau kalian berdua mengontrak di tempat lain. Saya tertegun. Selama ini, rumah ini ikut kami tanggung biayanya. Listrik, air, perbaikan atap yang bocor. Semuanya dari uang saya dan Adi. Dan sekarang, kami yang diminta pergi. Bu, kata Adi pelan. Kenapa harus kami yang pindah? Ibu tidak mengusir, jawab Bu Endang cepat. Ibu hanya bilang, perempuan yang tahu diri itu mengerti kapan harus mengalah. Demi kedamaian rumah tangga, saya tersenyum tipis dalam hati. Ternyata, setelah gagal dengan 2 tamparan, mereka beralih ke cara mengusir yang lebih halus. Dibungkus dengan kata-kata indah seperti kedamaian dan tahu diri. Tapi, saya tidak menjawab apa-apa malam itu. Saya hanya merapikan kertas-kertas di meja. Lalu pamit berangkat kerja. Karena saya sudah belajar satu hal, melawan dengan emosi hanya membuat mereka punya alasan. Saya butuh sesuatu yang lebih kuat, saya butuh kebenaran. Tapi tekanan demi tekanan terus berdatangan. Seolah mereka sengaja ingin membuat saya menyerah lebih cepat. Minggu berikutnya, Bu Endang mengubah aturan uang belanja. 5 juta tidak cukup lagi, katanya dengan nada datar. Sekarang, ada Wulan dan bayinya. Kamu harus menambah 2 juta lagi setiap bulan. Saya menatapnya. 2 juta tambahan itu hampir setengah dari yang tersisa setelah saya membayar segalanya. Tapi saya mengangguk. Dalam hati, saya mencatat. Karena
Saya tahu, uang itu pun tidak akan pernah sampai ke dapur. Lalu perlakuan terhadap saya semakin kasar. Suatu malam, saya pulang kerja jam 5 pagi seperti biasa. Tapi pagar rumah terkunci dari dalam. Saya menekan bel berkali-kali. Tidak ada yang membuka. Saya menelpon Bu Endang. Tidak diangkat. Saya menelpon Wulan. Nomornya dialihkan. Saya berdiri di luar pagar selama hampir 1 jam dalam udara dingin subuh dengan badan yang sudah remuk oleh kerja semalaman. Akhirnya, Adi yang terbangun dan membukakan pintu. Wajahnya kaget melihat saya menggigil di luar. Kenapa pagar dikunci? Tanyanya pada ibunya. Bu Endang hanya menjawab santai. Ibu lupa, mungkin. Tapi saya tahu, itu bukan lupa, itu pesan. Pesan bahwa saya tidak diinginkan lagi di rumah ini, bahkan untuk sekedar masuk. Esoknya, Wulan menambah 1 babak baru. Sebuah vas bunga kesayangan Bu Endang pecah berkeping-keping di lantai ruang tamu. Wulan langsung menangis, menunjuk ke arah saya. Rati yang menyenggolnya tadi pagi. Aku lihat sendiri. Padahal pagi itu saya bahkan belum keluar dari kamar. Bu Endang memarahi saya habis-habisan, menyuruh saya mengganti vas itu dengan uang saya sendiri. Saya membayar tanpa banyak bicara. Tapi saya menyimpan 1 lagi catatan di kepala tentang betapa mudahnya Wulan berbohong dan betapa mudahnya Bu Endang mempercayainya. Saya sadar, ini bukan lagi sekedar pengusiran halus. Ini sudah menjadi kampanye untuk menghancurkan nama saya. Sedikit demi sedikit, sampai tidak ada seorang pun yang akan membela saya. Maka saya tahu, saya tidak bisa hanya bertahan. Saya harus mulai bergerak. Puncak penghinaan terjadi pada sebuah acara arisan keluarga. Bu Endang mengundang banyak kerabat ke rumah, di depan semua orang. Dia sengaja mempermalukan saya. Ini menantu saya yang kerja malam, katanya dengan nada mengejek. Entah kerja apa, pulang selalu subuh. Sudah begitu, tidak becus mengurus rumah. Untung ada Wulan, menantu yang benar-benar tahu sopan santun. Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Wajah saya panas, tapi saya hanya menunduk, menuangkan teh untuk para tamu. Seperti pembantu yang baik. Salah seorang bibi bahkan berbisik. Cukup keras untuk saya dengar. Perempuan kerja malam memang begitu. Tidak bisa diandalkan di rumah. Saya menelan semua itu, tapi di dalam hati saya berkata pada diri sendiri, suatu hari kalian semua akan duduk di ruangan ini lagi, dan kalian akan tahu siapa sebenarnya yang patut dipermalukan. Setelah para tamu pulang, Wulan menghampiri saya di dapur. Dia tersenyum penuh kemenangan. Bagaimana rasanya? Rati, bisiknya pelan. Tidak enak, kan? Dipermalukan. Cepat atau lambat, kamu akan pergi dari rumah ini. Lebih baik kamu pergi baik-baik sebelum aku membuatmu pergi dengan cara yang jauh lebih buruk. Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunduk. Kita lihat saja. Mbak, jawab saya tenang. Wulan terdiam sejenak, lalu pergi. Dia mengira itu hanya gertakan kosong. Dia tidak tahu saya sedang menyiapkan sesuatu yang akan menghancurkan seluruh dunianya. Dan kebenaran itu mulai menampakkan dirinya dari hal yang paling tidak saya duga, dari diri Wulan sendiri. Sejak peristiwa tamparan itu, saya mulai mengamati Wulan dengan cara yang berbeda. Dulu saya pikir dia hanya perempuan manja yang jatuh miskin, tapi tetap menjaga gengsinya. Sekarang, saya mulai melihat ada yang ganjil. Wulan terus mengeluh tentang betapa menderitanya dia. Suami di penjara, harus membesarkan anak sendirian. Tidak punya uang untuk membeli susu yang bagus. Tapi amehnya, barang-barang yang dia pakai sama sekali tidak menunjukkan kesulitan. Krim wajah di meja riasnya adalah merek mahal yang pernah saya lihat dipakai rekan kerja saya yang kaya. Harganya hampir setengah gaji bulanan saya. Popok bayinya juga merek impor, jauh lebih mahal dari merek biasa. Susu formula yang katanya tidak mampu ia beli, ternyata tersusun rapi di lemari, merek yang paling premium. Awalnya saya pikir mungkin itu kiriman dari keluarganya. Tapi suatu pagi, saat saya membawa handuk kering ke ruang tamu, saya melihat sebuah gelang emas baru di pergelangan tangan Wulan. Gelangnya tidak besar,
tapi berkilau dengan desain yang rumit. Mahal. Saya terdiam beberapa detik. Wulan dengan cepat menarik lengan bajunya untuk menutupi gelang itu. Matanya menatap saya dengan waspada. Ini gelang lama, katanya buru-buru. Peninggalan dari ibuku. Tapi saya tahu, gelang itu masih ada label kecilnya yang belum dilepas. Terselip di bawah kaitnya. Gelang itu baru. Pertanyaannya, dari mana uang seorang janda yang katanya melarat bisa membeli emas? Saya tidak langsung memberitahu Adi. Dia baru saja berkonflik dengan orang tuanya. Pikirannya pasti sudah cukup berat. Saya perlu melihat dan mendengar lebih banyak untuk memastikan saya tidak hanya berprasangka. Maka saya mulai memperhatikan. Diam-diam. Setiap kali pulang kerja, saya tidak langsung tidur. Saya mengamati. Dan perlahan, kepingan-kepingan itu mulai membentuk gambar yang mengerikan. Saya mulai mencatat segalanya di sebuah buku kecil yang saya simpan di tas kerja. Tanggal, kejadian, kata-kata yang diucapkan, setiap hinaan, setiap perintah aneh, setiap uang yang menghilang. Saya mencatatnya seperti seorang akuntan mencatat angka, karena saya tahu suatu hari nanti catatan-catatan ini akan menjadi senjata. Saya juga mulai memperhatikan kebiasaan Wulan dengan teliti. Dia tidak pernah benar-benar kerepotan mengurus bayinya. Setiap kali bayi menangis, dia akan memanggil saya atau menyuruh ibu mertua. Tapi ada satu hal yang selalu dia jaga sendiri. Sebuah tas tangan kecil berwarna gelap yang tidak pernah dia lepaskan. Kemanapun dia pergi, tas itu selalu menempel di tubuhnya. Bahkan saat tidur, tas itu dia letakkan di bawah bantal. Saya memergoki Wulan beberapa kali menelpon dengan suara berbisik. Di sudut halaman, jauh dari pendengaran ibu mertua. Suaranya manis dan menggoda. Sama sekali bukan suara seorang janda yang berduka. Saat saya mendekat, dia langsung menutup telepon dan pura-pura menjemur popok. Lalu, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Setiap kali ibu mertua menghitung uang belanja yang saya serahkan, jumlahnya selalu terasa kurang. Padahal saya yakin sudah memberi cukup. Awalnya saya pikir saya yang salah hitung. Tapi makin lama, makin sering. Uang itu menguap entah kemana. Suatu malam, sebelum berangkat kerja, saya lupa membawa tas kerja dan kembali masuk ke rumah lewat pintu samping. Saat itulah saya mendengar percakapan dari ruang tengah. Suara Bu Endang dan Wulan. Mereka pikir rumah sudah kosong. Bu, tenang saja, kata Wulan dengan suara yang sama sekali asing. Suara yang dingin dan penuh perhitungan. Selama si Ratih masih kerja, uangnya tetap mengalir. Kita tinggal atur saja. Tapi anak ibu, si Adi, sekarang jadi membelanya. Balas Bu Endang gelisah. Bagaimana kalau dia mulai curiga? Adi itu lembek. Bu, yang penting Ratih disingkirkan. Kalau perempuan itu pergi, Adi pasti ikut. Lalu rumah ini dan semua yang ibu punya jadi milik anak saya, cucu kandung ibu. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jantung saya berdebar keras. Jadi ini rencananya. Mengusir saya bukan demi kedamaian, tapi demi mengamankan rumah, harta, dan masa depan. Untuk Wulan dan anaknya, saya dan Adi hanyalah penghalang yang harus dibuang. Saya mengambil tas saya tanpa suara, lalu keluar lewat pintu yang sama. Sepanjang perjalanan ke kantor malam itu, tangan saya gemetar. Tapi bukan karena takut, karena marah. Dan karena untuk pertama kalinya, saya tahu persis siapa lawan saya. Tidak lama setelah itu, mereka mencoba langkah yang lebih berani. Suatu sore, Bu Endang menyodorkan selembar surat kepada saya. Tanda tangani ini, katanya. Saya membaca isinya dengan teliti. Itu adalah surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa saya dan Adi tidak memiliki hak apapun atas rumah ini dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. Surat yang ditulis rapi, jelas disiapkan oleh seseorang yang mengerti hukum. Mungkin pria di kafe itu. Kenapa saya harus menandatangani ini? Bu, tanya saya. Supaya semuanya jelas, jawab Bu Endang. Supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau kamu memang berniat baik, kamu pasti mau menandatanganinya. Saya tersenyum tipis.
Saya tahu betul apa arti surat ini. Mereka ingin mengunci posisi saya secara hukum sebelum mengusir saya. Tapi saya tidak menolak dengan keras. Saya hanya berkata, saya perlu membacanya dengan teliti dulu. Bu, soal hukum tidak boleh terburu-buru. Lalu, saya menyimpan surat itu, bukan untuk ditandatangani, tapi sebagai satu lagi bukti betapa terencananya semua ini. Saya memfotonya, lalu menunjukkannya pada Pak Tono, pengacara saya, yang langsung mengingatkan bahwa surat itu tidak sah jika ditandatangani di bawah tekanan. Sejak hari itu, saya berhenti menjadi korban. Saya mulai mengumpulkan, diam-diam, sabar, dan teliti. Saya tahu, perempuan seperti Wulan dan Bu Endang tidak akan bisa dikalahkan dengan air mata. Mereka hanya bisa dikalahkan dengan satu hal, bukti hitam di atas putih. Hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa keuangan rumah. Selama ini, saya selalu mentransfer uang belanja, lalu menyerahkan sebagian tunai. Saya mulai menyimpan semua bukti, struk transfer, catatan tanggal, jumlah. Saya buka kembali rekening koran saya, dan saya cetak 5 juta setiap bulan selama 3 tahun. Total ratusan juta rupiah yang telah saya keluarkan untuk rumah ini. Lalu, saya mulai memperhatikan kemana uang itu pergi. Suatu hari, saat membersihkan kamar atas, saya menemukan sebuah buku tabungan yang terselip di balik lemari Wulan. Saya membukanya dengan tangan bergetar, dan apa yang saya lihat membuat napas saya tertahan. Rekening itu atas nama Wulan, dan saldonya bukan saldo seorang janda melarat. Ada catatan setoran tunai yang rutin setiap bulan dalam jumlah jutaan. Tanggalnya selalu beberapa hari setelah saya menyerahkan uang belanja. Uang yang katanya untuk dapur dan kebutuhan rumah. Ternyata sebagian besar mengalir ke rekening Wulan. Saya memotret setiap halaman buku tabungan itu dengan ponsel saya. Tangan saya berkeringat. Telinga saya waspada terhadap suara langkah. Lalu saya kembalikan buku itu ke tempatnya, persis seperti semula. Mereka tidak boleh tahu, belum. Tapi saya butuh lebih, saya butuh tahu. Dari mana datangnya emas dan barang mahal, Wulan? Jika gaji saya saja tidak cukup untuk itu semua. Dan jawabannya datang dari telepon-telepon rahasianya. Saya mulai memperhatikan pola Wulan. Setiap Selasa dan Jumat sore, dia akan keluar dengan alasan membawa bayi jalan-jalan. Suatu sore, saat saya kebetulan libur, saya mengikutinya dari jarak jauh. Wulan tidak pergi ke taman. Dia menemui seorang pria di sebuah kafe mahal di kawasan Kuningan. Pria berpakaian rapi, dengan jam tangan yang mahal. Saya duduk di sudut yang jauh, memesan kopi termurah, dan menyalakan kamera ponsel saya. Saya merekam mereka. Cara Wulan tersenyum. Cara pria itu menyentuh tangannya. Cara mereka berbicara akrab seperti pasangan yang sudah lama saling kenal. Janda berduka yang katanya menderita itu ternyata punya kehidupan lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesedihan. Saya memperhatikan lebih lama. Pada satu momen, pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Wulan. Wulan menerimanya dengan cepat, lalu memasukkannya ke dalam tas tangan kecil berwarna gelap yang selalu dia jaga itu. Saya merekam momen itu juga. Sekarang saya tahu isi tas yang tidak pernah dia lepaskan. Uang. Uang yang datang secara rutin dari pria itu. Sebelum pulang, saya memberanikan diri mendekat ke meja kasir, berpura-pura ingin membayar. Dari sana, saya bisa mendengar sepotong percakapan mereka. Pria itu berkata, "Tenang. Selama urusan di rumah mertuamu beres, tidak akan ada yang mencurigai aliran uang ini." Wulan tertawa kecil. "Mertua dan suamiku percaya penuh padaku. Yang jadi masalah cuma menantu satunya. Tapi dia sebentar lagi pergi." Saya menunduk, menahan agar wajah saya tidak terlihat. Dan saya pulang dengan hati yang berdebar. Tapi juga dengan satu rekaman yang sangat berharga. Belakangan, saya tahu pria itu adalah rekan bisnis lama Mas Hendra. Orang yang ikut dalam kasus penipuan, tapi berhasil lolos dari jeratan hukum, sambil membawa kabur sebagian besar uang hasil penipuan. Dan Wulan ternyata masih terhubung dengan pria itu. Uang hasil kejahatan suaminya tidak pernah benar-benar hilang. Sebagian mengalir ke tangan Wulan, dialirkan diam-diam, sambil dia berpura-pura menjadi janda miskin
yang menumpang di rumah mertua. Semua kepingan itu kini menyatu. Wulan tidak miskin. Dia menumpang di rumah ini bukan karena terpaksa, tapi karena ini tempat paling aman untuk bersembunyi dari pihak yang mengincar uang penipuan. Dan untuk mengamankan posisinya, dia harus menyingkirkan saya dan Adi, lalu menguasai rumah ini. Saya menyimpan semua. Foto, buku, tabungan, rekaman di kafe, catatan keuangan saya selama 3 tahun, surat pernyataan yang mereka paksakan. Semuanya saya kumpulkan dalam satu map. Lalu saya simpan di loker pribadi di kantor, jauh dari jangkauan tangan-tangan di rumah itu. Setiap lembar bukti adalah satu langkah menuju kebebasan saya. Selama proses itu, tekanan di rumah tidak pernah berhenti. Suatu malam, bayi Wulan tiba-tiba demam tinggi. Tengah malam, semua panik. Dan entah bagaimana, Bu Endang langsung menyalahkan saya. Pasti karena kamu yang mencuci bajunya tidak bersih. Kamu yang membuat cucu ibu sakit. Padahal hari itu, saya bahkan tidak menyentuh pakaian bayi itu. Saya yang akhirnya mengantar bayi itu ke rumah sakit tengah malam. Dengan uang saya sendiri. Karena Wulan mengaku tidak punya uang. Wulan yang punya rekening berisi puluhan juta. Dan tas penuh uang tunai. Berpura-pura tidak mampu membayar dokter untuk anaknya sendiri. Saya membayar semuanya. Lalu, pulang dan mencatat lagi di buku kecil saya. Tanggal, jumlah, kejadian. Saya tidak marah, saya hanya semakin yakin. Setiap ketidakadilan ini, suatu hari nanti, akan saya kembalikan. Bukan dengan tangan saya, tapi dengan kebenaran. Ada satu malam yang membuat saya hampir menyerah. Saya sedang mencuci piring setelah pulang kerja. Ketika saya mendengar Bu Endang berbicara dengan Adi di ruang tengah. Kamu harus mulai memikirkan masa depanmu, nak, kata Bu Endang. Perempuan seperti Rati itu tidak akan bisa memberimu keturunan. 5 tahun dan rahimnya masih kosong. Ibu sudah carikan calon yang lebih baik. Ceraikan saja dia. Saya berhenti mencuci. Tangan saya membeku di atas piring yang basah. Mereka bahkan ingin menghancurkan pernikahan saya. Tapi kemudian saya mendengar suara Adi. Tidak, Bu. Saya menikahi Ratih karena saya mencintainya. Bukan karena rahimnya, dan saya tidak akan pernah menceraikannya. Air mata saya jatuh ke wastafel. Bukan karena sedih, tapi karena di tengah semua kejahatan ini. Saya tahu saya tidak sendirian. Malam demi malam, saya tetap melayani. Tetap mencuci, memasak, dan menunduk. Bu Endang dan Wulan mengira saya sudah menyerah, sudah patah. Mereka tidak tahu bahwa setiap penghinaan yang mereka lemparkan hanya menambah satu lagi alasan untuk saya tidak mundur. Tapi rupanya mereka tidak sabar menunggu saya pergi dengan sendirinya. Mereka memutuskan untuk mempercepat. Dan kali ini mereka memilih cara yang paling kotor. Mereka memutuskan untuk menjebak saya. Pagi itu, saat saya baru pulang kerja, rumah sudah ramai. Bu Endang berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh kemenangan. Pak Santoso di sampingnya, gelisah. Wulan duduk di sofa, memeluk bayinya dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat sempurna. Ratih, kata Bu Endang dengan suara keras, kembalikan gelang Wulan. Sekarang, saya terdiam. Gelang apa, Bu? Jangan pura-pura, bentak Wulan. Air matanya mengalir deras. Gelang emasku hilang dari kamar. Hanya kamu yang sering masuk ke kamar atas. Kamu yang mengambilnya, kan? Karena kamu iri, karena kamu miskin. Saya menatap mereka satu persatu. Inilah jebakan itu. Mereka menuduh saya mencuri, agar punya alasan kuat untuk mengusir saya dengan hina. Menantu pencuri. Sebuah cap yang akan membuat saya tidak bisa lagi mengangkat kepala. Bahkan di mata Adi, saya tidak mengambil apapun. Kata saya, tenang, bohong. Bu Endang melangkah maju. Kalau kamu memang bersih, ayo kita geledah barangmu sekarang. Di depan semua orang, mereka pasti sudah menyiapkan ini. Saya yakin. Gelang itu sudah mereka selipkan di antara barang-barang saya. Tinggal ditemukan. Lalu drama selesai. Saya akan diusir sebagai pencuri. Saat itulah suara pagar terdengar. Adi pulang lebih awal dari pabrik. Dia masuk dan melihat kerumunan itu. Ada apa ini? Tanyanya. Istrimu mencuri gelang Wulan.
Seru, Bu Endang. Lihat sendiri nanti buktinya. Adi menatap saya, dan untuk sepersekian detik, saya melihat keraguan di matanya. Keraguan yang menyakitkan. Tapi saya tidak menyalahkannya, karena mereka semua, ibu, bapak, dan kakak iparnya, kompak menuding satu arah. Ke arah saya, Bu Endang dan Wulan menggeledah lemari saya dengan penuh semangat. Mereka membongkar tas, membalik bantal, mengeluarkan setiap helai pakaian, dan akhirnya dengan teriakan kemenangan, Wulan mengangkat sesuatu dari dalam tas kerja saya. Gelang emas itu berkilau di tangannya. Ini dia, jeritnya. Lihat. Bu, bener kan dia pencurinya? Menantu durhaka, pencuri. Ruangan itu penuh tuduhan. Mata semua orang menatap saya dengan jijik. Bu Endang tersenyum penuh kemenangan. Pak Santoso menggeleng-geleng. Bahkan, Adi terdiam. Bahunya menurun, seolah kehilangan kata-kata untuk membela saya. Saya berdiri di tengah ruangan itu, dikepung oleh seluruh keluarga yang menuding saya pencuri. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, saya tersenyum. Sudah selesai? Tanya saya pelan. Boleh saya bicara sekarang? Keheningan menggantung. Sesuatu dalam nada suara saya membuat senyum kemenangan di wajah Bu Endang perlahan memudar. Saya mengeluarkan ponsel dari saku saya. Dengan tenang, saya membuka sebuah folder. Mbak Wulan bilang, gelang ini hilang, dicuri. Tapi aneh sekali, karena minggu lalu Mbak masih memakai gelang ini di pergelangan tangan. Aku punya fotonya. Saya menunjukkan layar ponsel. Foto Wulan di ruang tamu dengan gelang yang sama berkilau di tangannya, lengkap dengan label harga yang belum dilepas. Gelang yang katanya peninggalan ibu Mbak, tapi labelnya masih baru. Dibeli, bukan diwarisi. Dengan uang dari mana, Mbak? Wajah Wulan memucat. Itu tidak ada hubungannya. Ada, kata saya. Suara saya naik, tegas. Karena ini baru permulaan. Saya membuka file berikutnya. Foto-foto halaman buku tabungan. Saya angkat ponsel itu tinggi-tinggi agar Pak Santoso dan Adi bisa melihat. Ini buku tabungan atas nama Mbak Wulan yang aku temukan di balik lemari kamar atas. Lihat setorannya. Jutaan rupiah setiap bulan. Selalu beberapa hari setelah aku menyerahkan uang belanja. Bu, selama ini ibu bilang uang belanja selalu kurang. Ternyata bukan kurang, tapi mengalir ke sini. Bu Endang tersentak. Tangannya gemetar. Itu fitnah. Fitnah. Saya mengeluarkan map dari dalam tas. Map yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Ini rekening koranku selama 3 tahun. Setiap rupiah yang aku transfer untuk rumah ini tercatat. Ratusan juta. Dan ini catatan setoran ke rekening Wulan. Tanggalnya cocok. Persis. Saya melangkah maju. 1 langkah. Kali ini, sayalah yang berdiri tegak. Dan merekalah yang mundur. Bu, masih ingat acara arisan minggu lalu? Kata saya. Suara saya jernih di ruangan yang senyap. Saat ibu mempermalukan saya di depan seluruh kerabat. Saat ibu bilang saya menantu yang tidak becus. Saya diam waktu itu. Bukan karena saya tidak punya jawaban, tapi karena saya menyimpan jawaban itu untuk hari ini. Saya menoleh ke arah Pak Santoso yang sejak tadi menunduk. Pakistan. Selama ini Bapak hanya diam. Mungkin Bapak tidak tahu kemana uang rumah ini pergi. Mungkin Bapak juga tidak tahu siapa yang sebenarnya menumpang di rumah ini. Maka biar saya tunjukkan. Dan kalau ibu masih bilang ini fitnah, saya membuka file terakhir. Mungkin ibu mau menjelaskan siapa pria ini. Saya memutar rekaman video. Wulan di kafe mahal, tertawa mesra dengan seorang pria. Pria yang, seperti yang kemudian saya jelaskan, adalah rekan bisnis Mas Hendra dalam kasus penipuan. Pria yang membawa kabur uang hasil kejahatan. Uang yang selama ini diam-diam mengalir ke tangan Wulan. Janda miskin yang katanya menderita, kata saya.
ternyata masih menerima uang hasil penipuan suaminya. Bersembunyi di rumah ini, menumpang nama keluarga, sambil merencanakan untuk mengusir aku dan Adi. Lalu menguasai rumah ini untuk dirinya sendiri. Ruangan itu benar-benar senyap. Udara seperti tersedot abis. Wulan terhuyung mundur. Punggungnya membentur tepi sofa. Kali ini, dia tidak bisa menangis lagi. Wajahnya pucat pasi, seolah topeng terakhirnya baru saja terlepas di depan semua orang. Bu Endang terduduk lemas, tangannya memegangi kening. Entah karena malu, entah karena takut. Pak Santoso memalingkan muka. Tapi saya tahu, dia juga sudah kehabisan kata untuk membela. Skenario fitnah yang mereka kira akan memojokkan saya, akhirnya menjadi perangkap yang mereka masuki sendiri. Mereka mengumpulkan seluruh keluarga untuk mempermalukan saya. Dan kini, di hadapan seluruh keluarga itu juga, kebenaran terbongkar. Saya menoleh ke arah Adi. Suami saya menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu, dia berjalan melewati ibunya, melewati kakak iparnya, dan berdiri di samping saya. Dia menggenggam tangan saya erat-erat. Adi memasukkan kembali ponselnya ke saku. Suaranya tenang, tapi menakutkan. Mulai detik ini, katanya, tidak ada seorang pun di rumah ini yang boleh menyentuh barang-barang kami lagi. Dan kamu, Wulan, akan menjelaskan semua ini. Bukan padaku, tapi pada pihak yang berwajib. Wulan menjerit. Tidak. Kamu tidak punya bukti yang cukup. Itu cuma video. Bukti itu sudah cukup untuk membuka penyelidikan. Kata saya tenang. Uang hasil penipuan yang kamu terima akan ditelusuri. Dan Bu, Pakistan, saya menoleh pada mertua saya. Ikut menampung dan menutupi aliran uang itu. Juga bukan perkara kecil. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis, saya hanya menyampaikan fakta. Dan justru ketenangan itulah yang membuat mereka tidak punya celah untuk membantah. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Adi melaporkan temuan ini melalui jalur yang benar. Dengan bantuan seorang pengacara yang merupakan teman lama saya, Pak Tono. Aliran uang hasil penipuan yang diterima Wulan mulai ditelusuri. Pria di kafe itu, yang ternyata masih menjadi buronan, akhirnya tertangkap. Dan dari sana, keterlibatan Wulan ikut terbongkar. Pak Tono memeriksa semua bukti yang saya kumpulkan. Foto buku tabungan, rekaman kafe, catatan keuangan 3 tahun, dan buku catatan kecil saya. Dia mengangguk pelan. Bukti ini sangat kuat. Bu Ratih, katanya, Anda mengumpulkan ini dengan sangat rapi. Banyak korban yang kalah bukan karena tidak benar, tapi karena tidak punya bukti. Anda punya semuanya. Saya hanya tersenyum. 3 tahun kesabaran. Ternyata bukan kelemahan, tapi persiapan. Wulan tidak bisa lagi berpura-pura menjadi korban. Dia harus mempertanggungjawabkan uang yang ia terima dan sembunyikan. Bu Endang dan Pak Santoso, meski tidak ikut dalam kejahatan utama, harus menanggung malu di mata seluruh kerabat. Cerita tentang menantu kesayangan yang ternyata menyimpan uang hasil kejahatan, menyebar ke seluruh keluarga besar. Rumah yang dulu mereka perebutkan, kini terasa sunyi dan dingin. Tidak ada lagi ratu yang duduk di sofa, tidak ada lagi yang menipasi, tidak ada lagi menantu yang bisa disuruh-suruh seperti pembantu. Rencana mereka untuk mengunci rumah ini secara hukum, dengan surat yang dulu mereka paksakan, tidak pernah berhasil. Karena rumah itu kini hanya menyisakan 2 orang tua yang ditinggalkan oleh kebanggaan mereka sendiri. Saya dan Adi memutuskan untuk pindah. Bukan karena diusir, tapi karena kami memilih untuk pergi. Kami mengontrak sebuah rumah kecil di kawasan Bintaro. Sederhana, tapi terasa seperti surga. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa tidur tanpa harus mendengar perintah. Saya bisa makan tanpa harus menunduk. Sebelum pergi, saya berhenti sejenak di depan Bu Endang. Dia duduk di sudut, tampak jauh lebih tua dari usianya. Bu, kata saya pelan, selama 3 tahun, saya menganggap rumah ini keluarga saya. Saya berikan uang, tenaga, dan kesabaran saya. Yang saya minta hanya satu, dihargai sebagai manusia. Tapi itu pun terlalu mahal untuk ibu berikan. Bu Endang tidak menjawab. Dia hanya menunduk, dan saya tahu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Adi mengubah hidupnya juga. Dia berhenti dari pabrik, dan dengan tabungan kecil kami, membuka usaha bengkel sederhana. Pelan-pelan,
Usahanya tumbuh. Dan saya akhirnya bisa berhenti dari shift malam yang selama bertahun-tahun merampas tidur saya. Saya pindah ke pekerjaan siang dengan gaji yang lebih layak. Pagi itu, beberapa bulan setelah kami pindah, hujan baru saja reda. Jalanan masih basah, tapi udara terasa jauh lebih segar dari masa-masa yang telah kami lalui. Saya duduk di teras rumah kontrakan kami dengan secangkir teh hangat. Adi sedang membersihkan motor di garasi kecil, dan saya untuk pertama kalinya merasakan kelegaan yang sesungguhnya. Saya tidak membawa dendam. Dendam hanya akan memberatkan hati. Saya hanya membawa kelegaan. Kelegaan seseorang yang akhirnya bisa melangkah keluar dari tempat yang pernah menganggapnya sebagai pembantu dan menganggap kesabarannya sebagai kelemahan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak dia bisa kamu peras. Dan jangan pernah mengira bahwa orang yang sabar adalah orang yang bisa diinjak selamanya. Karena kesabaran punya batas. Dan ketika batas itu pecah, yang muncul bukan air mata, tapi kebenaran. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Bekerja keras, memberi segalanya untuk keluarga suaminya, tapi tetap dianggap tidak cukup, dianggap rendah, hanya karena tidak membawa harta. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak ditentukan oleh penghinaan orang lain, tapi oleh keberanian kalian untuk berkata, cukup. Ada juga banyak suami di luar sana yang terlalu lama diam, terjebak antara ibu dan istri. Adi pernah menjadi seperti itu. Tapi dia akhirnya memilih untuk berdiri di tempat yang benar. Dan pilihan itulah yang menyelamatkan rumah tangga kami. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang karena rasa takut kehilangan, justru menghancurkan keluarganya sendiri dengan pilih kasih dan ketidakadilan. Mereka lupa bahwa menantu yang mereka injak seringkali adalah orang yang paling tulus menjaga mereka. Wulan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bu Endang dan Pak Santoso menua dalam rumah yang sunyi, ditinggalkan oleh kehormatan yang dulu mereka banggakan. Sementara saya dan Adi memulai hidup baru dari nol, tapi dengan hati yang utuh. Terkadang, sebuah insiden yang kelihatannya kecil, seperti sebuah pakaian yang disuruh dicuci, justru menjadi pintu yang membuka seluruh kebenaran di baliknya. Jika hari itu saya terus menunduk, mungkin saya akan terus disuruh, dipukul, difitnah, dan terseret ke dalam kesalahan yang bukan milik saya. Hidup seorang perempuan, terutama sebagai menantu, terkadang penderitaan terbesarnya bukanlah karena kekurangan uang, melainkan karena hidup di tempat di mana tidak ada seorang pun yang menghargai harga dirinya sebagai manusia. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus diam atau untuk berdiri dan berkata, cukup. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan jika cerita ini menyentuh hati kalian. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Suara tamparan itu pecah di ruang makan, dan 20 pasang mata membeku menatap saya. Bu Hartini, ibu mertua saya, masih mengangkat tangannya di udara. Matanya berkilat penuh kemenangan. Pipi saya panas, telinga saya berdengung. 3 tahun saya menelan semuanya di rumah ini. Dan malam ini, di depan seluruh keluarga besar Wijaya, beliau menampar saya seperti menampar seorang pembantu. Nama saya Anissa Rahmawati. 3 tahun lalu, saya melepas karir saya sebagai desainer interior demi menjadi menantu yang baik. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari beliau akan menerima saya. Tamparan itu menyadarkan saya, beberapa orang tidak akan pernah berubah sampai kita berani menarik garis. Yang tidak mereka tahu, tamparan malam itu bukan akhir dari saya. Itu awal dari hari ketika saya berhenti tunduk, dan seluruh keluarga Wijaya perlahan menyadari siapa yang selama ini menopang rumah itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan jejak di kolom komentar. Karena di luar sana, banyak perempuan yang menanggung hal serupa. Tetaplah menyimak sampai akhir. Karena kalian akan melihat bagaimana seorang menantu yang dulu ditampar seperti pembantu, membalikan keadaan dengan cara yang elegan,
dan sama sekali tidak disangka. Mari kita mulai. Sore itu rumah keluarga Wijaya ramai oleh sanak saudara. 2 tante, 3 om, lengkap dengan pasangan dan anak mereka. Meja penuh rendang dan opor. Saya sudah di dapur sejak pukul 4 pagi, menyiapkan semuanya sendiri. Itu rutinitas saya selama 3 tahun. Begini seharusnya seorang menantu keluarga Wijaya, kata Bu Hartini melengking. Sudah 3 tahun menikah, perut masih kosong. Masak sup saja keasinan. Saya menunduk. Tangan menekan pipi yang terbakar. Belajarlah dari kakak iparmu, lanjut beliau. Menggenggam tangan Mbak Yuni. Lihat betapa tahu dirinya dia. Mbak Yuni menundukkan kepala. Berlagak perempuan paling berbudi. Ibu, jangan memuji saya berlebihan. Tapi sudut bibirnya melengkung. Senyum licik yang tersembunyi, buruk. Suami saya, Mas Galih, berdiri di samping saya. Saya merasakan tubuhnya menegang. Ibu, suara saya keluar luar biasa tenang. Apa yang ibu lakukan? Aku memberimu pelajaran. Hari ini, di depan seluruh keluarga. Akan kutunjukkan bagaimana seharusnya menantu bersikap. Saya mengangkat wajah ke arah Mas Galih. Di matanya, berkecamuk badai. Tepat 3 detik, dia terdiam. Lalu, saat harapan terakhir saya hampir padam, dia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara saya dan ibunya. Sudah selesai, suaranya rendah. Tapi di keheningan itu, jarum jatuh pun akan terdengar. Bu Hartini terkesiap. Galih, apa-apaan ini? Aku sedang mendidik istrimu. Tidak ada yang perlu mendidik istri saya. Dia meraih tangan saya, lalu menatap semua tamu. Tante, om sekalian, mohon maaf. Makan malam keluarga malam ini berakhir di sini. Galih, jerit Bu Hartini, semua orang ada di sini. Justru karena itu, beberapa hal perlu diperjelas. Ibu selalu memuji menantu sulung ibu. Baiklah, mulai hari ini, tinggallah bersama Mas Reza dan istrinya. Anissa dan saya pindah hari ini. Rumah ini memang atas nama saya, tapi karena kalian tidak menyukai istri saya, kami tidak akan tinggal di sini lagi. Galih, kamu tega meninggalkan ibumu demi perempuan ini. Suara Bu Hartini bergetar. Saya hanya meminta rasa hormat untuk istri saya, dan ibu tidak bisa memberikannya. Mas Galih menarik saya menuju kamar. Beraninya kamu. Bu Hartini mengejar. Kalau kamu keluar pintu itu hari ini, lupakan kalau aku ibumu. Mas Galih berhenti. Jantung saya melompat ke tenggorokan. 3 detik keheningan tadi adalah pergulatan batinnya. Tapi dia perlahan berbalik dengan tekad yang belum pernah saya lihat. Ibu yang lebih dulu meninggalkan istri saya. Kalau saya harus memilih, saya memilih Anissa. Dia membawa saya ke kamar dan menutup pintu. Di dalam, dia memeluk saya. Maaf, seharusnya aku membelamu lebih awal. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Air mata yang saya tahan sekian lama tumpah membasahi kemejanya. Dia mengusap pipi saya yang membengkak. Kita pindah hari ini. Aku punya apartemen kecil di pusat kota. Pekerjaan bisa dicari lagi. Tapi istri hanya ada 1. Dari luar, suara Bu Hartini semakin keras. Tega meninggalkan ibunya demi perempuan mandul yang tidak bisa memberi keturunan. Kata-kata itu begitu kejam, hingga para kerabat pun tidak tahan. Tubuh Mas Galih menegang, tapi dia tidak membuka pintu. Mas, aku tidak ingin kamu memutus hubungan dengan keluargamu gara-gara aku, kata saya. Bukankah kita sudah cukup banyak bicara selama 3 tahun? Di depanku, ibu manis. Di belakangku, beliau membuat segalanya lebih buruk. Pintu diketuk. Suara Mas Reza. Galih, buka. Kita semua keluarga. Kenapa harus ribut? Mas Galih membuka pintu. Di ambang berdiri Mas Reza. Di belakangnya Bu Hartini yang pucat dan Mbak Yuni yang kebingungan. Ibu sedang emosi. Yuni bahkan sudah minta maaf, kata Mas Reza. Iya. Maaf ya, ibu sudah tua. Jangan dimasukkan ke hati, kata Yuni enggan. Bu Hartini membuang muka, seolah tidak bersalah. Mas Galih tiba-tiba tertawa dingin. Mas Reza, andai ibu menampar Yuni di depan semua kerabat, apa kamu akan bilang, ibu sudah tua, jangan dimasukkan ke hati? Tidak.
Karena saat kamu mencintai seseorang, kamu tidak akan membiarkan mereka dipermalukan. Tamparan ini bukan kecelakaan. Ini puncak dari 3 tahun penghinaan. Dia menatap para kerabat. Kalian semua saksinya. Mulai hari ini, Anissa dan saya hidup terpisah. Saya akan transfer uang belanja tepat waktu. Tapi hanya itu. Beraninya kamu. Bu Hartini mencoba maju. Ditahan Mas Reza. Bu, apa keributannya? Belum cukup besar. Mas Reza jarang meninggikan suara pada ibunya. Saya berdiri menatap kerumunan itu. Selama 3 tahun saya mencoba menyenangkan mereka. Dan imbalannya dipermalukan di depan umum. Dan hari ini, saat saya berhenti tunduk, dunia mulai berubah. Setengah jam kemudian, kami mengemasi 2 koper dan keluar. Bu Hartini duduk menangis terseduh. Yuni berpura-pura menghiburnya. Kami pergi, kata Mas Gali. Kuncinya kutinggalkan di atas meja. Gali. Bu Hartini berdiri. Kalau kamu pergi hari ini, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Ibu, rumah bukan sekadar dinding. Rumah adalah tempat ada cinta dan rasa hormat. Ketika ibu belajar menghormati istri saya akan membawanya berkunjung. Kami pergi tanpa menoleh. Ketika pintu lift tertutup, saya menangis di dada Mas Gali. Bukan karena sakit hati, tapi karena lega. Kita mau kemana? Pulang ke rumah kita sendiri. Rumah yang hanya milik kita berdua. Apartemen itu tidak besar. 2 kamar bergaya minimalis. Terasa dingin tanpa kehangatan. Besok kita buat lebih hangat, kata Mas Gali, menyalakan lampu. Telepon Mas Gali berdering. Ibu di layar. Dia menolaknya. Besok aku ganti nomor. Kamu juga sebaiknya tidak pakai nomor lama. Aku tahu watak ibuku. Beliau akan pakai segala cara untuk membuat kita kembali. Malam itu, di tempat tidur, saya berbisik. Mas, minggu lalu aku ke dokter. Ada masalah dengan saluran tuba. Kemungkinan hamil alami rendah. Mas Gali berbalik menatap saya. Jadi, itu yang dimaksud ibuku dengan mandul. Saya mengangguk. Air mata mengalir tanpa suara. Bodoh. Dia memeluk saya. Anak itu takdir. Aku mencintaimu. Bukan kemampuanmu punya anak. Mulai hari ini, kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain. Keesokan paginya, saya bangun dengan suara desis telur di wajan dan pemandangan punggung suami saya yang memakai celemek. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Bukan kritik ibu mertua yang membangunkan saya. Saat kami sarapan, bel pintu berbunyi. Mas Gali mengintip. Wajahnya berubah. Mas Reza. Dia masuk dengan sekantong sarapan dan senyum lebar. Ibu mengirim makanan. Beliau bangun pagi-pagi, khusus membuat sup iga kesukaanmu. Gali. Saya tersenyum dingin. Hukuman dulu, baru hadiah. Gaya klasik ibu mertua, Mas Reza. Kalau mau membujuk kami kembali, kamu boleh pergi, kata Mas Gali. Kenapa harus begini? Ibu sudah tua. Apa begitu sulit untuk lebih pengertian? Lalu, apa ibu pernah pengertian pada Anissa? Balas Mas Gali. Tamparan kemarin di depan semua kerabat. Kalau ibu memukul Yuni, apa kamu masih bisa bilang begitu? Mas Reza tidak bisa menjawab. Aku tahu kamu takut ibu pindah ke rumahmu. Jangan khawatir. Aku bayar bagianku. Tapi beliau tidak akan tinggal bersama kami. Ini kata terakhir. Setidaknya bujuk dia. Ibu bilang kalau kalian kembali dan minta maaf, dia akan melupakan segalanya. Untuk apa saya minta maaf, Mas Reza? Saya bangkit, menatapnya. Saya yang ditampar. Selama 3 tahun saya bekerja seperti pelayan. Dan imbalannya, tamparan di depan umum. Saya tidak akan minta maaf, karena saya tidak bersalah. Kalau ada yang harus minta maaf, itu ibu. Anissa, bagaimana kamu bisa berubah? Saya berubah karena saya sadar rasa hormat tidak didapat dengan kesabaran. Mas Reza menghela napas dan pergi. Di pintu, dia berbalik. Kalian akan terus bermusuhan begini. Itu lebih baik daripada membiarkan istriku dihina, jawab Mas Gali. Hari itu kami mengganti nomor telepon dan membuat apartemen kami hangat. Mas Gali membeli seikat bunga matahari. Bunga matahari selalu menghadap matahari, dan kita juga harus begitu. Malamnya,
Mas Galih membuka laptopnya. Sebenarnya, sejak tahun lalu aku menyiapkan usaha rintisan bersama beberapa teman. Kalau aku mengundurkan diri dari perusahaan keluarga dan fokus pada usaha sendiri, apa kamu mendukung? Iya, jawab saya tanpa ragu. Apapun keputusanmu. Aku ingin membuktikan, bahkan tanpa keluarga, aku bisa memberimu kehidupan yang baik. Tapi pertama, aku ingin mencari pekerjaan. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa Anissa Rahmawati bukan hanya seorang menantu. Mas Galih menatap saya, matanya bersinar. Ternyata istriku orang yang sama sekali berbeda. Tamparan itu membangunkanku dan membangunkan kesabaranku yang menipu diri selama 3 tahun. Saya tahu, badai di keluarga Wijaya baru saja dimulai. Bu Hartini tidak akan menyerah begitu saja. Senin pagi, saya membuat kopi. Apartemen ini kecil, tapi ada kebebasan di dalamnya. Tidak perlu bangun sebelum fajar. Tidak perlu mendengar kritik soal masakan. Pagi ini aku ke kantor menyerahkan surat pengunduran diri. Kata Mas Galih, kamu sendirian tidak apa-apa. Jangan khawatir. Hari ini aku juga mulai mengirim lamaran. Setelah dia pergi, saya membuka laptop lama dan masuk ke situs pencarian kerja. Jeda 3 tahun adalah kerugian besar. Saat saya memikirkan cara menjelaskannya, telepon berdering. Nomor baru. Anissa, akhirnya kamu menjawab. Suara Diandra, sahabat saya dari kampus. Panik dan marah. Aku dengar semuanya. Memek sihir Wijaya itu menamparmu di depan semua orang. Di mana kalian sekarang? Kami di apartemen Galih. Semua baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu? Drama keluargamu menyebar kemana-mana. Kakak iparmu, Yuni, memposting status sindiran di media sosial tentang menantu yang tidak tahu menghormati orang tua sampai harus didik. Hati saya mencelos. Yuni, tentu saja. Aku butuh bantuanmu, kata saya. Aku sedang cari kerja, tapi ada jeda 3 tahun. Bisakah kamu merekomendasikan aku? Diandra, direktur seni di agensi terkenal. Tentu, kami sedang mencari desainer seni. Soal jeda, katakan saja kamu merawat keluarga. Itu bukan kebohongan. Saat saya membereskan apartemen, bel pintu berbunyi. Melalui lubang intip, saya melihat Bu Hartini, lelah. Lingkaran hitam di bawah mata, memegang rantang termal. Jantung saya berdebar. Saya menarik napas, membuka pintu sambil menahan rantai pengaman. Selamat pagi, Bu. Bu Hartini tidak menyangka ketenangan ini. Anissa, sayang, Ibu buatkan sup ayam kesukaanmu. Kesukaan saya. Selama 3 tahun, beliau tidak pernah ingat apa yang saya suka. Yuni yang menyukai sup ayam. Terima kasih. Tapi kami sudah sarapan. Saya tidak mengambil rantang itu. Ada perlu apa, Bu? Ibu salah kemarin. Seharusnya ibu tidak mengangkat tangan. Pulanglah. Ibu janji akan bersikap baik. Janji. Saya sudah mendengarnya berkali-kali selama 3 tahun. Bu, kalau ibu benar-benar mengakui kesalahan, katakan langsung pada Galih. Dan soal kembali, kami tidak berencana untuk saat ini. Suara Bu Hartini bergetar. Apa kamu tidak punya hati? Ibu sudah setua ini. Kamu juga perempuan. Suatu hari, kamu juga akan jadi ibu mertua. Lagi-lagi pemerasan emosional. Bu, selama 3 tahun, saya mengerti semua kritik ibu. Tapi apa ibu pernah mengerti saya? Tamparan itu membunuh perasaan terakhir saya. Kalau ibu ingin memperbaiki keadaan, mulailah dengan belajar menghormati saya. Saya membuka pintu sepenuhnya. Pergilah. Dan bawa sup itu untuk menantu sulung. Dia sangat menyukainya. Wajah Bu Hartini pucat. Beliau tidak menyangka saya mengungkap tipu muslihatnya langsung. Beliau pergi dengan bingung. Saya menutup pintu, bersandar padanya. Jantung berdebar. Telepon berbunyi. Pesan dari Diandra. Riwayat hidupmu sudah diserahkan ke HRD. Besok jam 10 wawancara. Semoga berhasil. Sore harinya, telepon berdering. Tante Ratih. Kakak Bu Hartini. Anissa sayang, Tante dengar kamu dan Galih pisah rumah. Ibu mertuamu memang pemarah, tapi dia sudah tua. Apa begitu sulit untuk mengalah? Tante, kalau Tante menelpon untuk menceramahi saya, maaf, saya sibuk.
Anak kurang ajar. Galih memang membelamu sekarang. Tapi laki-laki itu, rasa baru akan berlalu. Dan dia akan ingat ibunya. Lalu kamu kehilangan dia. Kita lihat saja nanti. Tante, dan menyebarkan fitnah itu kejahatan. Kalau tante terus mengatakan, saya berperilaku tidak pantas. Saya berhak menempuh jalur hukum. Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Panggilan berdatangan dari tante dan om lain. Intinya sama, saya harus bijaksana. Menghormati orang tua. Saya menjawab semuanya dengan sopan tapi tegas. Ternyata saat kamu berhenti peduli pendapat orang lain, kamu jauh lebih bebas. Malamnya, Mas Galih pulang. Kudengar kamu menangkis serangan 1 batalion hari ini. Mas Reza menelpon. Katanya kamu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Dan ibu mengamuk di rumah. Dia tersenyum. Surat pengunduran diriku diterima. Dan proyek kami dapat putaran investasi kedua. Layar ponsel saya menyala. Pesan dari Yuni, nomor baru. Anissa, ibu pulang dan banyak menangis. Apa kamu tidak bisa lebih murah hati? Saya membalas. Yuni, karena kamu begitu pengertian. Tunjukkanlah rasa hormat yang pantas pada ibu. Menurut beliau, kamu menantu terbaik. Lalu saya memblokir nomornya. Keesokan paginya, saya berdiri di depan cermin. Kemeja putih, celana hitam, rambut disanggul. Penampilan profesional yang tidak saya pakai selama 3 tahun. Istriku akan tampil luar biasa hari ini, kata Mas Galih. Pukul 9:30, saya di depan gedung kantor Diandra. 3 orang akan mewawancaraimu, bisik Diandra. Direktur utama, Bu Sekar, manajer pemasaran, dan aku. Jadilah dirimu sendiri. Wawancara di ruang rapat yang terang. Bu Sekar, perempuan parubaya dengan penampilan tajam, membolak-balik riwayat hidup saya. Saya lihat ada jeda 3 tahun. Bisa jelaskan? Selama 3 tahun saya mengambil cuti karena alasan keluarga. Tapi saya tidak berhenti mengembangkan diri. Saya belajar perangkat lunak baru, otodidak, dan menyelesaikan lebih dari 15 proyek interior pribadi. Ini portofolio saya. Saya menyerahkan tablet berisi karya pilihan. Dari segi nilai komersial, apa ide Anda? Tanya manajer pemasaran. Desain yang baik menggabungkan estetika dan kepraktisan. Misalnya, perabot modular yang berubah seiring pertumbuhan anak. Sangat diminati keluarga muda. Perlahan saya masuk ke ritme dan kepercayaan diri yang hilang selama 3 tahun. Kalau kami mempekerjakan Anda, bagaimana Anda menjamin cepat beradaptasi dengan ritme yang padat? Tanya Bu Sekar. Merawat keluarga juga pekerjaan padat, butuh multitugas, manajemen waktu, kontrol emosi. Dan justru karena absen 3 tahun, saya lebih menghargai kesempatan kembali bekerja daripada siapapun. Di bawah meja, Diandra mengacungkan jempol. Wawancara selesai. Diandra menemani saya turun. Begitu masuk lobi, teleponnya berdering. Wajahnya berubah. Anissa, kita punya masalah. Ibu mertuamu dan menantu kesayangannya saat ini ada di HRD. Mereka mengeluh ke Bu Sekar bahwa kamu berperilaku tidak pantas, tidak layak bekerja di sini. Kepala saya berdenyut. Mereka berani mengejar saya sampai ke sini. Mulai dari sini, aku menghadapinya sendiri. Suara saya begitu dingin, hingga saya sendiri tidak mengenalinya. Di ruang tamu, Bu Hartini dan Yuni duduk di sofa. Mata Bu Hartini merah bengkak. Bu Sekar berdiri di dekat jendela, tidak senang. Diandra, mengapa wawancara kerja berubah jadi pertengkaran keluarga? Bu, saya minta maaf atas gangguan ini. Saya melangkah maju. Perempuan ini memang kerabat saya, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan wawancara. Anissa, Bu Hartini berdiri, bersiap untuk peran korban. Pulanglah. Kenapa membuka aib keluarga? Yang membuka aib keluarga adalah ibu. Balas saya dingin. Saya wawancara resmi, dan ibu datang mengatakan, saya berperilaku tidak pantas. Apakah ini yang ibu sebut merawat keluarga? Yuni menyahut. Anissa, ibu demi kebaikanmu. Lebih baik tinggal di rumah. Ibu sudah janji tidak menyakitimu lagi. Yuni, kemarin kamu datang ke apartemenku dengan sup dan bilang ibu menyesal. Hari ini dia membuat keributan di tempat aku wawancara. Siapa yang berbohong?
Atau kalian bermain polisi baik dan polisi jahat? Wajah Yuni memucat. Topengnya retak. Bu Sekar, jangan dengarkan dia. Bu Hartini menyela. Dia marah karena tidak bisa punya anak dan menghasut putra saya melawan ibunya. Perusahaan mana yang mau perempuan seperti ini? Tidak bisa punya anak. Kata-kata itu seperti pisau. Diandra siap menerkam, tapi saya menahannya dan tertawa. Menurut ibu, nilai perempuan hanya pada kemampuannya melahirkan. Saya berbalik menghadap semua orang. Termasuk karyawan yang pura-pura lewat. Karena sudah sampai di titik ini, saya ceritakan semuanya. Nama saya Anissa Rahmawati. 3 tahun lalu saya menikah dan meninggalkan pekerjaan demi keluarga. Saya merawat mertua dengan tekun. Tetapi karena belum punya anak, saya terus dihina. Kemarin ibu mertua saya menampar saya di depan semua orang. Suami saya membawa saya keluar. Hari ini saya datang wawancara, berharap memulai dari nol. Tapi ibu mertua dan kakak ipar saya datang mencoba merebut kesempatan ini. Kalau perusahaan Anda berpikir bahwa perempuan yang mencoba keluar dari kekerasan dalam rumah tangga dan ingin hidup mandiri, berperilaku tidak pantas, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ruangan sunyi. Tatapan Bu Sekar berubah dari terkejut menjadi pengertian. Anissa Rahmawati. Selama kehidupan pribadi, Anda tidak mempengaruhi pekerjaan. Itu bukan urusan perusahaan. Beliau memandang Bu Hartini dan Yuni. Nyonya, ini kantor. Saya minta Anda segera pergi. Atau saya panggil keamanan. Bu Hartini terpaku. Metode pemerasan yang ampuh di rumahnya tidak berhasil di sini. Bu Sekar menekan tombol. 2 petugas keamanan masuk dan meminta mereka pergi. Saat keluar, Bu Hartini menatap saya penuh benci. Anissa, kamu tidak apa-apa. Bu Sekar melembut. Tidak mudah bagi perempuan di dunia bisnis. Fakta bahwa Anda berhasil keluar dari lingkungan seperti itu patut dihormati. Besok jam 9 pagi, datanglah mulai bekerja. Saya membeku. Jadi, saya diterima. Diandra benar. Anda desainer yang menjanjikan. Kalau seseorang bisa mengelola keluarga dengan baik, itu sudah bukti kemampuannya. Saya membungkuk dalam-dalam. Diandra memeluk saya. Tapi ibu mertuamu tidak akan tenang. Aku tahu. Tapi pertempuran hari ini, aku yang menang. Itu sudah cukup. Hari pertama kerja. Proyek pertama saya renovasi pusat komunitas di gedung pabrik tua. Lina, lulusan baru yang pemalu, tapi berbakat, mengusulkan menonjolkan balok baja jadi gaya industri, lalu melembutkannya dengan warna cerah untuk anak dan lansia. Idenya menyelamatkan desain. Kami menjadi tim yang baik. Saat makan siang, telepon bergetar. Om Bambang, adik Bu Hartini, dengan suara penuh kesombongan. Kudengar kamu sudah dapat kerja. Kamu bisa mengunjungi ibu mertuamu. Minta maaf. Dan masalah selesai. Om, kalau keberuntungan yang diberikan keluarga Wijaya adalah tamparan di depan umum dan upaya merebut pekerjaan saya, maka saya menolak keberuntungan itu. Anissa Rahmawati, kamu pikir kamu siapa? Saya menutup telepon dan memblokirnya. Belum sempat saya menarik napas, telepon berbunyi lagi. Kali ini Tante Ratih, kakak ipar Bu Hartini, dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Nisa sayang, Tante tahu kamu sakit hati, tapi orang tua kan kadang keras karena sayang. Coba kamu yang mengalah, datang sungkem, nanti semua beres. Perempuan yang baik itu yang bisa menelan ego demi keutuhan keluarga. Tante, jawab saya. Selama 3 tahun, saya menelan ego saya sampai habis. Yang saya dapat bukan keutuhan keluarga, melainkan tamparan di depan 20 orang. Kalau menelan ego adalah syarat menjadi perempuan baik. Mungkin saya memang bukan perempuan baik versi keluarga ini. Tante Ratih terdiam. Lalu nadanya berubah tajam. Dasar keras kepala. Pantas saja Bu Hartini kesal. Saya memblokirnya juga. Lalu om yang lain. Lalu sepupu Mas Gali. Satu persatu menelpon dan mengirim pesan. Semuanya dengan lagu yang sama. Mengalahlah. Sungkemlah. Jangan mempermalukan keluarga. Tidak ada satupun yang bertanya, bagaimana keadaan pipi saya setelah ditampar. Saya memblokir mereka semua. 1,
demi satu. Sampai daftar kontak saya terasa jauh lebih ringan. Yang paling menyakitkan justru datang dari media sosial. Mbak Yuni memperbarui statusnya hampir setiap hari. Tidak pernah menyebut nama saya. Tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ada menantu yang merasa dapat pekerjaan, lalu lupa diri. Kasihan ibu mertua yang dihianati menantu sendiri. Zaman sekarang, kesabaran orang tua dibalas tuntutan. Komentar-komentar dari kerabat berdatangan di bawahnya, menghakimi saya tanpa pernah mendengar sisi cerita saya. Selama beberapa malam, saya membaca semua itu dengan dada sesak. Lalu saya berhenti. Saya menutup aplikasi itu dan menonaktifkan notifikasi. Saya berkata pada diri saya sendiri satu hal sederhana. Orang yang tidak pernah ada di dapur pukul 4 pagi bersama saya tidak berhak menentukan harga diri saya. Menurut kalian? Apakah saya salah karena berhenti membaca hinaan mereka? Tulis di kolom komentar di posisi saya. Kalian akan bertahan atau melangkah pergi. Malamnya saya menceritakan semuanya pada Mas Gali. Aku punya ide, katanya. Akhir pekan ini, kita kumpulkan semua kerabat untuk makan malam. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk memperjelas semuanya. Kita tetapkan batas. Yang melewati batas akan menanggung konsekuensinya. Jantung saya berdebar. Kamu yakin? Yakin. Kita perjelas sekali untuk selamanya. Sabtu malam, saya berdiri di depan cermin. Gaun hitam sederhana, anting mutiara kecil di telinga. Gugup. Mas Gali memeluk saya dari belakang dengan setelan abu-abu elegan. Sedikit, tapi lebih banyak bersemangat. Setelah hari ini, kita benar-benar bebas. Restoran dipilih dengan ruang khusus yang menjamin privasi. Kami datang lebih awal. Ibu di kursi utama. Mas Reza dan Yuni di kiri, kita di kanan. Kata Mas Gali. Para kerabat berdatangan. Tante Rati dan Om Bambang tampak malu. Pukul 7:50, Bu Hartini datang bersama keluarga Mas Reza dengan gaun merah anggur. Tapi lingkaran hitam di bawah matanya mengkhianati keadaannya. Yuni mengikuti. Mencoba terlihat patuh. Semua sudah datang. Silakan sajikan makanan. Kata Mas Gali. Makan malam berlangsung dalam keheningan canggung. Setelah semua meletakkan alat makan, Mas Gali memecah keheningan, memegang tangan saya. Aku mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan beberapa hal secara resmi. Pertama, Anissa dan aku pindah ke apartemen kami sendiri. Ibu bisa tinggal di rumah lama atau menyewakannya. Kedua, kewajiban kami merawat ibu tetap ada dalam bentuk uang belanja bulanan 5 juta rupiah, ditambah hadiah hari raya, dengan syarat ibu menghormati Anissa dan tidak ikut campur. Ketiga, kapan kami punya anak dan bagaimana caranya adalah urusan pribadi kami. Tatapannya menajam ke Bu Hartini. Dan keempat, kalau ada yang pergi ke tempat kerja Anissa lagi atau memfitnahnya, saya akan menempuh jalur hukum, termasuk melapor ke polisi. Keheningan total menyelimuti ruangan. Air mata mengalir di pipi Bu Hartini. Gali, jadi kamu bertekad meninggalkan ibumu demi perempuan ini. Saya hanya meminta rasa hormat untuk istri saya. Kalau ibu tidak bisa memberikannya, kita terpaksa menjaga jarak. Aku membesarkanmu 30 tahun untuk mendengar kamu bicara soal jarak. Ibu membesarkan saya 30 tahun dan saya bersyukur. Itulah sebabnya saya memenuhi kewajiban saya. Tapi Anissa tidak berutang apapun pada ibu. Dia menikah untuk menjadi istri saya, bukan pelayan ibu. Pelayan. Dia makan di rumah kita, tinggal di rumah kita, dan 3 tahun tidak memberi satupun keturunan. Cukup. Mas Gali berdiri. Saya memegang tangannya untuk menenangkan, lalu berbalik ke Bu Hartini. Suara saya jelas. Ibu, selama 3 tahun saya makan di rumah ibu. Tinggal di rumah ibu. Karena itu, hari ini, di depan semua kerabat, saya ingin membuat perhitungan. Saya mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan membukanya. Tahun pertama, saya berhenti bekerja. Pekerjaan rumah tangga. Upah harian paling rendah, Rp50.000 sebulan. Setahun, 18 juta. Tahun kedua, ibu operasi kantung empedu. Saya merawat di rumah sakit 28 hari. Jasa perawat, saya hitung 150.000 sehari. Totalnya,
4.200.000. Tahun ketiga, rumah direnovasi. Saya mengawasi 3 bulan. Gaji mandor 5 juta. Totalnya 15 juta. Saya mengangkat mata. Selama 3 tahun. Pekerjaan gratis yang saya lakukan untuk keluarga Wijaya. Kalau dinilai dengan uang. Totalnya 37.200.000 rupiah. Kalau ibu merasa berutang pada saya, ibu bisa mengembalikannya sekarang. Semua membeku. Termasuk Mas Gali. Dia tidak tahu saya membuat catatan ini. Kamu membuat perhitungan denganku. Wajah Bu Hartini menghijau. Dulu saya tidak menghitung karena saya kira dalam keluarga tidak begitu. Tapi sekarang saya sadar. Beberapa orang tidak bisa dianggap keluarga. Saya menutup buku catatan itu dan meletakkannya di tengah meja. Di antara piring-piring rendang yang sama, dengan malam saya ditampar. Buku ini bukan untuk menagih uang. Saya tidak butuh 37 juta dari ibu. Buku ini hanya bukti bahwa selama 3 tahun, saya bukan benalu yang menumpang hidup. Seperti yang selalu ibu katakan pada para tetangga. Saya bekerja, saya berkontribusi, dan saya tidak pernah dibayar dengan apapun selain hinaan. Beraninya kamu bicara begitu pada ibu. Mas Reza memukul meja. Mas Reza. Mas Gali membentak. Apa ada satu kata pun yang tidak benar? Ibu sakit, dia yang merawat. Rumah direnovasi, dia yang mengawasi. Mas Reza tidak bisa menjawab. Yuni bergumam. Tapi bukankah memang tugasnya melakukan pekerjaan rumah? Yuni, kamu bekerja. Gajimu 6 juta. Sepulang kerja. Berapa kali kamu memasak dan mengurus anakmu sendiri? Kalau pekerjaan rumah adalah tugas, mungkin kamu juga harus mengundurkan diri dan menjadi menantu teladan. Yuni tersipu dan terdiam. Anissa sayang. Ibu mertuamu hanya bilang beberapa kata. Om Bambang menengahi. Om, kalau kemarin ibu mertua datang ke tempat kerja Om dan mengatakan di depan kolega bahwa Om berperilaku tidak pantas, apakah Om tidak akan marah? Om Bambang terdiam. Bu Hartini tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Aku membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Seandainya saja aku mati. Lagi-lagi trik yang sama. Dulu saat beliau menangis, saya akan luluh. Tapi hari ini Mas Gali hanya menatap dingin. Ibu, kalau ibu benar-benar ingin mati, ibu tidak akan duduk di sini. Ibu hanya ingin semua orang berpikir saya tidak tahu berterima kasih. Dan Anissa jahat. Tangisan berhenti. Bu Hartini mengangkat kepala. Matanya penuh kebencian. Kartu terakhirnya pun tidak berhasil. Kami sudah katakan semuanya. Mas Gali mengangkat gelas. Mulai hari ini, kita menjalani hidup masing-masing. Ini gelas terakhir. Makan malam selesai. Kami berjalan ke pintu keluar. Di pintu, saya berbalik. Bu Hartini duduk tak berdaya dengan tatapan kosong. Yuni berpura-pura menghiburnya. Tatapan itu seperti perpisahan. Dengan Anissa yang sabar. Dengan pernikahan yang menghinakan, menyesal. Tanya Mas Galih di luar. Tidak. Hanya lega. Apapun yang terjadi, kamu ada di sisiku. 3 hari kemudian, saya resmi mulai bekerja. Kehidupan saya berjalan lancar. Sampai suatu hari, Diandra menelpon saat saya lembur. Anissa, ibu mertuamu beraksi lagi. Dia menelpon klienmu dan bilang, kamu punya masalah integritas. Menuntut agar kamu diganti. Saya memegang telepon begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Untungnya, klien itu cerdas, tidak percaya, dan menelpon perusahaan untuk konfirmasi. Sore harinya, saya dan Lina menemui klien itu. Seorang perempuan paruh baya. Saya minta maaf atas gangguan ini. Ibu mertua saya melampiaskan amarah pada pekerjaan saya. Beliau melambaikan tangan. Anissa, sayang, saya mengagumimu. Keluar dari lingkungan seperti itu dan bekerja secemerlang ini. Saya juga pernah jadi menantu. Saat ibu mertuamu menelpon, awalnya saya marah. Tapi lalu saya berpikir, kalau dia benar, kenapa menelpon diam-diam? Tapi kamu harus menyelesaikan ini. Kamu desainer. Reputasi adalah segalanya. Keesokan harinya, saya ke firma hukum dan bertemu Pak Bagus. Bu Anissa, kasus Anda jelas. Penyerangan di hadapan saksi adalah penganiayaan ringan. Fitnah di tempat kerja
adalah kejahatan kehormatan. Bisa dituntut permintaan maaf di depan umum dan ganti rugi. Saya ingin menuntut. Bukan soal uang. Saya ingin dia mengerti. Ada harga yang harus dibayar. Baik. Tapi Anda harus mengumpulkan bukti, kesaksian, saksi, laporan medis tentang memar, dan bukti dia menelpon tempat kerja Anda. Saksi, banyak. Laporan medis, ada. Foto pipi saya, ada. Kolega bisa bersaksi soal telepon ke kantor. Cukup. Pertama, kita kirim surat somasi. Kalau dia menolak, kita maju ke pengadilan. Saya menceritakan semuanya pada Mas Gali. Kalau kamu menuntut, tidak akan ada jalan kembali. Katanya. Sejak makan malam itu, sudah tidak ada jalan kembali. Mas, ironisnya begini, kalau dia berhasil, aku akan dipecat, lalu menjadi lebih bergantung padamu, lebih terikat pada keluarga Wijaya, dan dia bisa berbuat apa saja padaku. Dia tidak bodoh, dia jahat. Mas Gali mengangguk. Baiklah, aku mendukungmu. Surat somasi dikirim ke rumah lama. Tapi malam itu, telepon Yuni masuk. Anissa, ibu masuk rumah sakit. Stroke. Dia di ICU. Kepala saya kosong sesaat. Saat kami tiba, dokter menjelaskan, stroke iskemik. Untung dibawa tepat waktu. Krisis berlalu. Beliau punya tekanan darah tinggi. Orang yang membawanya bilang, sore ini dia bertengkar dengan seseorang di taman, lalu jatuh. Belakangan, teman Mas Gali mencari tahu yang sebenarnya. Bu Hartini sendiri yang mendekati para tetangga dan mengeluh. Mengatakan, saya tidak tahu berterima kasih. Seorang tetangga membalas, Anda menampar menantu di depan semua orang dan masih mengeluh. Bu Hartini tidak tahan. Mulai berteriak, lalu jatuh. Topeng beliau jatuh dan beliau memasuki lingkaran setan. 1 jam sebelum jatuh, beliau bahkan menelpon kantor saya lagi, menuntut saya dipecat. Untungnya, Lina yang menjawab dan mengelak dengan sopan. Mas, aku ingin tetap menuntut. Kata saya, tenang. Dulu aku menahannya demi kamu, tapi sekarang dia ingin menghancurkan karirku. Kalau aku berkompromi sekarang, karena takut dia sakit, dia akan selalu pakai trik ini, memanipulasi dengan kesehatan dan hidupnya sendiri. Mas Gali menghela napas panjang. Dia tahu saya benar. Lakukan yang menurutmu benar. Aku di sisimu, apapun keputusanmu. Keesokan paginya, saya menemui Pak Bagus di kantornya. Saya menyerahkan rekaman, tangkapan layar pesan, dan satu benda yang membuat beliau terdiam. Sebuah buku catatan kecil bersampul coklat. Selama 3 tahun, setiap hari. Saya mencatat semua pekerjaan rumah tangga yang saya lakukan tanpa dibayar. Memasak untuk 20 orang setiap akhir pekan. Merawat Bu Hartini saat sakit. Membersihkan, mencuci, melayani. Saya bahkan menuliskan tarif jasa yang setara di pasaran untuk setiap pekerjaan itu. Pak Bagus membalik halaman demi halaman, lalu menatap saya. Bu Anissa, kalau dihitung dengan upah jasa profesional, jumlahnya luar biasa. Ini bukan sekedar catatan emosional. Ini bukti kontribusi ekonomi nyata dalam rumah tangga itu. Saya mengangguk tenang. Saya tidak menuntut karena uang. Saya menuntut karena selama 3 tahun, kontribusi saya dianggap kewajiban, lalu dibayar dengan tamparan. Pak Bagus menyusun somasi resmi. Isinya 2 hal. Pertama, permintaan maaf tertulis dan terbuka dari Bu Hartini atas penganiayaan dan pencemaran nama baik di depan keluarga besar serta di depan calon pemberi kerja saya. Kedua, ganti rugi 50 juta rupiah yang dihitung berdasarkan buku catatan itu. Ditambah kerugian atas usaha menggagalkan pekerjaan saya. Saat surat somasi sampai ke rumah keluarga Wijaya, badai pecah. Mas Reza menelepon Mas Gali. Suaranya meledak. Kalian sudah gila. Menuntut ibu kandung sampai pengadilan. Mau ditaruh di mana muka keluarga ini? Muka keluarga, jawab saya. Mengambil alih telepon. Mas Reza, di mana muka keluarga saat ibu menampar saya di depan 20 orang? Di mana muka keluarga saat Mbak Yuni menyebar fitnah bahwa saya selingkuh dengan klien? Kalian baru ingat soal muka keluarga sekarang? Telepon hening sejenak. Lalu,
Mbak Yuni merebut gagang telepon. Anissa, kamu menang sekarang, ya. Punya kerja, Punya pengacara. tapi ingat, Kamu tidak akan pernah benar-benar jadi bagian keluarga ini. Mbak Yuni, kata saya pelan. saya tidak pernah ingin jadi bagian dari keluarga yang menganggap penghinaan sebagai kasih sayang. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Saya menutup telepon. Tangan saya tidak gemetar sama sekali. 3 hari kemudian, Bu Hartini datang ke apartemen kami. untuk pertama kalinya, Beliau datang tanpa kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya wajah pucat seorang perempuan tua yang ketakutan. Anissa, suaranya serak. Cabut tuntutan itu. Aku ini ibu mertuamu. Apa kamu tidak punya hati nurani, Bu? Jawab saya. Mempersilakan beliau duduk dan menuangkan teh hangat. Selama 3 tahun saya selalu punya hati nurani. Saya yang merawat ibu saat ibu demam tinggi tahun lalu. Saya yang bangun pukul 3 pagi merebus obat untuk ibu. Apakah saat itu ibu menganggap saya punya hati nurani? Atau hanya menganggap saya pembantu yang sudah seharusnya melayani? Bu Hartini terdiam. Cangkir teh bergetar di tangannya. Saya tidak membenci ibu. Lanjut saya. Tapi saya tidak bisa lagi membiarkan ibu mengira bahwa menyakiti saya tidak ada harganya. Permintaan maaf. Bu, hanya itu inti dari semua ini. Akui di depan keluarga bahwa ibu salah menampar saya. Maka saya akan mempertimbangkan untuk mengurangi tuntutan. Aku tidak akan pernah minta maaf pada menantu. Amarah lama itu meletup lagi. Beliau bangkit, wajahnya merah padam. Lebih baik mati daripada menundukkan kepala pada perempuan sepertimu. Beliau membanting pintu dan pergi. Malam itu, telepon berdering. Mas Gali mengangkatnya, lalu wajahnya berubah. Bu Hartini terkena stroke untuk kedua kalinya. Di tengah amarahnya, dalam perjalanan pulang. Kali ini lebih parah. Separuh tubuh beliau lumpuh dan bicaranya menjadi pelo. Kami bergegas ke rumah sakit. Di koridor, Mas Reza menatap saya dengan mata berapi. Puas kamu sekarang. Ini semua gara-gara tuntutanmu. Sebelum saya menjawab, Mas Gali melangkah maju. Mas, hentikan. Ibu terkena stroke pertama jauh sebelum somasi itu ada. Karena tekanan darahnya sendiri yang tidak pernah beliau jaga. Dan karena amarahnya sendiri yang tidak pernah beliau kendalikan. Jangan timpakan semuanya pada Anissa selama 3 tahun. Siapa yang merawat ibu? Bukan kamu. Bukan Yuni. Anissa. Mas Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, Kehilangan kata-kata. Saya melangkah masuk ke kamar perawatan. Bu Hartini terbaring. Separuh wajahnya tidak bisa digerakkan. Melihat saya, mata beliau berkaca-kaca. Bibir beliau yang peluh bergerak susah payah. Nisa. Saya mendekat. Untuk sesaat, semua dendam itu terasa hambar di hadapan seorang manusia yang begitu rapuh. Bu, istirahatlah. Tuntutan itu saya hentikan. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tidak mau menjadi orang seperti ibu yang menukar kasih sayang dengan kemenangan. Air mata mengalir di separuh wajah beliau yang masih bisa merasakan. Saya menarik tuntutan itu keesokan harinya. Bukan karena dipaksa, tapi karena saya memilih demikian. Pak Bagus sempat menyayangkan. Tapi saya berkata, Pakistan, saya sudah menang. Bukan di pengadilan, tapi di sini. Saya menyentuh dada saya. Saya membuktikan bahwa saya tidak lagi bisa diinjak. Itu sudah cukup. Bulan-bulan berikutnya berlalu seperti air. Bu Hartini pulang dengan kursi roda. Mas Reza dan Mbak Yuni, yang dulu paling getol mencari muka, kini paling jarang menjenguk. Beban perawatan jatuh ke pundak perawat bayaran. Karena anak sulung yang katanya paling berbakti, ternyata paling cepat menghilang saat tidak ada lagi warisan rumah yang diperebutkan. Sementara itu, hidup saya mekar. Proyek interior pertama saya di agensi Bu Sekar berhasil besar. Klien itu merekomendasikan saya ke kenalannya, lalu ke kenalan berikutnya. Dalam 8 bulan, saya punya cukup tabungan dan reputasi untuk melangkah sendiri. Saya membuka studio kecil saya sendiri. Saya menamainya Ruang Anissa. Diandra, sahabat saya sejak kuliah, bergabung sebagai art director. Lina,
junior yang dulu membela saya di telepon. Ikut pindah menjadi staf pertama saya. Studio itu kecil. Hanya 3 ruangan di lantai 2 sebuah ruko. Tapi setiap sudutnya adalah milik saya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun pagi bukan untuk melayani orang yang membenci saya, melainkan untuk membangun sesuatu yang saya cintai. Setahun setelah studio berdiri, desain saya untuk sebuah kafe butik memenangkan penghargaan desain interior tingkat kota. Malam penganugerahan itu, saya berdiri di atas panggung, menerima piala. Dengan Mas Galih, bertepuk tangan paling keras di barisan depan. Saat menyampaikan pidato singkat, saya berkata, "Penghargaan ini saya persembahkan untuk setiap perempuan yang pernah disuruh memilih antara dirinya sendiri dan keluarganya. Kalian tidak perlu memilih. Kalian boleh memiliki keduanya, asalkan kalian tidak pernah menukar harga diri dengan apapun. Kabar kemenangan saya sampai ke keluarga Wijaya. Saya dengar dari Mas Galih bahwa Bu Hartini di kursi rodanya menyimpan kliping berita tentang saya, entah karena bangga, entah karena penyesalan. Mungkin keduanya. Malam tahun baru tiba. Tepat 1 tahun sejak studio saya berdiri dan hampir 2 tahun sejak tamparan itu. Keluarga besar berkumpul lagi. Kali ini di rumah Mas Reza. Dan untuk pertama kalinya, saya datang bukan sebagai menantu yang melayani di dapur, melainkan sebagai tamu yang dihormati. Bu Hartini duduk di kursi rodanya di sudut ruangan. Saat saya mendekat untuk memberi salam, beliau meraih tangan saya dengan tangan kirinya yang masih berfungsi. Bibir beliau bergerak susah payah. Kata-katanya pelo, namun jelas. "Maaf, kan? Ibu? Nisa? Ibu?" Salah. Ruangan hening. 2 kata yang selama 3 tahun saya kira tidak akan pernah saya dengar. Saya berlutut di samping kursi roda beliau, menggenggam tangan beliau. "Sudah, Bu, sudah selesai. Bukan karena saya melupakan semuanya, tapi karena saya tidak mau lagi membawa beban itu. Memaafkan." Saya akhirnya mengerti. Bukan hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Memaafkan adalah cara kita meletakkan beban agar bisa berjalan lebih ringan. Tengah malam, Mas Galih mengajak saya ke balkon. Di kejauhan, cahaya meledak-ledak. 1 tahun telah berlalu. "Mas," terasa seperti seumur hidup. Saya bersandar di bahunya. "Tahun ini, aku berubah dari menantu tertindas menjadi pemilik studio. Kadang kupikir kalau bukan karena tamparan itu, aku mungkin masih hidup seperti zombie di rumah. Kalau begitu, kita harus berterima kasih pada tamparan itu." "Tidak." Saya menggeleng. "Kita harus berterima kasih pada diriku sendiri karena menemukan kekuatan untuk bangkit. Dan berterima kasih padamu karena berdiri di sisiku." Kembang api terus menerangi langit. Saya teringat diri saya 2 tahun lalu. Anissa yang menangis setelah ditampar. Semua keluhan, semua air mata, semua perjuangan telah berubah menjadi ketenangan dan kekuatan hari ini. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menukar harga dirimu demi sebuah pengakuan yang tidak akan pernah datang. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran tanpa batas akan membuatmu dicintai. Kadang, kesabaran hanya membuat orang lebih berani menyakitimu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang meninggalkan mimpi mereka demi keluarga, lalu perlahan kehilangan diri sendiri, yang mengira bahwa kalau mereka cukup baik, suatu hari mereka akan dihargai. Di luar sana, ada juga banyak suami yang diam terlalu lama. Mereka mengira bahwa waktu akan menyelesaikan segalanya. Sampai akhirnya mereka sadar, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap orang yang mereka cintai. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang mengira bahwa cinta seorang anak bisa dipaksa dengan rasa bersalah. Dan rasa hormat bisa diminta dengan kekuasaan. Mereka lupa, rasa hormat hanya tumbuh dari rasa hormat. Kalau ada satu hal yang ingin saya titipkan kepada Anda yang sedang mendengarkan kisah ini, mungkin sambil mencuci piring, mungkin sambil menahan air mata, di kamar tempat Anda merasa sendirian, itu adalah ini. Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi kesabaran yang tidak punya batas
akan berubah menjadi penjara. Anda boleh sabar. Asalkan Anda tidak lupa di mana letak pintu keluarnya. Dan saat Anda akhirnya berani membuka pintu itu, Jangan menoleh untuk meminta izin pada orang yang selama ini mengunci Anda di dalam. saya, Anissa Rahmawati, Bangkit dari sebuah tamparan, menjadi seorang perempuan yang akhirnya memiliki namanya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menunduk dan berharap dunia menjadi lebih baik. Atau kita bisa berdiri, menarik garis, dan memutuskan siapa yang layak berada dalam hidup kita. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kemandirian ekonomi adalah pilar utama seorang perempuan, dan keberanian untuk berkata tidak adalah hadiah yang hanya bisa kita berikan pada diri sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.